Film ini mengikuti Joseph DePiston, agen FBI yang diberi tugas berbahaya menyusup ke jantung mafia Italia New York. Demi penyamaran, ia menanggalkan identitas aslinya dan lahir kembali sebagai Donnie Brasco. Di dalam bar, waktu lagi memata-matai kelompok mafia, dikira bakal dapat informasi penting. Didengar-dengar, mereka malah ribut ngomongin soal mobil. Satu anggota yang bernama Lefty mulai curiga. Pas ditanyakan ke Nicky, ternyata Nicky kenal. Dia Donnie, makelar perhiasan. Setelah berhasil menarik perhatian mereka, Donnie pun mutusin pergi. Di apartemen meski memiliki keluarga, selama menjalankan misi, Donnie terpaksa tinggal sendirian menjaga keselamatan mereka. Tiap malam lewat telepon umum dia kerap ngabarin istrinya. Suatu siang niat mau jual berlian, Lefty datang lalu nunjukin sebuah cincin. Pura-pura ngerti soal perhiasan, Donnie berani bilang itu palsu, yang asli itu kayak gini. Tak lantas percaya, Lefty justru yakin kalau dijual cincinnya laku $8.000. Dengar itu Donnie malah ngatain dia bodoh. Sontak Lefty marah. Di sana Lefty ngaku kalau dia penguasa kota itu. Jangan macem-macem kau. Waktu diajak pergi, bukannya takut dengan gaya tengil, Donnie malah ngetawain tingkah Lefty yang dinilai kocak. Di dalam mobil Lefty sengaja ngerokok sampai asapnya kayak asap kebakaran. Donnie yang bingung mau dibawa kemana, disuruh diem dan harus nurut. Ketika bertemu dengan seorang pria, ternyata dia si pemilik cincin itu yang diberikan ke Lefty untuk membayar hutang. Gak mau ngaku berliannya palsu, Lefty mulai main tangan. Donnie langsung tahan dan minta diserahkan ke dia aja. Di belakang, setelah diancam daripada celaka, orang itu terpaksa menyerahkan mobilnya. Gara-gara aksi barusan, Lefty mulai kagum. Di tengah jalan tiba-tiba aja dia minta berhenti. Dikira mau ngapain, malah ngobrak-ngabrik mobil Donnie. Soalnya curiga takut ada sesuatu. Meski gak nemu apa-apa, bukannya minta maaf, Lefty cuek dan malah membahas soal makelar yang katanya pinter nyuap aparat. Karena cocok jadi anggota mafia, Donnie ditawarin gabung. Besoknya di tempat cukur, Lefty menemui Jilly, orang yang tahu banyak soal Donnie. Setelah ngobrol, Lefty akhirnya percaya Donnie seorang makelar. Di jalan, karena mau bertemu dengan para anggota mafia, lain kali Donnie disuruh cukur kumis. Soalnya itu melanggar aturan, celananya juga jangan jeans, ganti aja sama katun. Sesampainya di sebuah bar atau sarang para mafia, di sana ada Sonny Black, ketua di gengnya Lefty. Tak lama geng saingannya datang yang diketuai oleh Sonny Red. Kedua geng itu dibawa kekuasaan besar mafia Italia yang bernama Rusty. Besoknya di restoran saat ketemu Carly, di sana Donnie cerita kalau Lefty nyuruh dia cukur kumis. Dengar itu Carly malah ngetawain. Suatu hari di malam Natal, Donnie yang udah cukuran pergi ke rumah Lefty. Di sana dia berkenalan dengan Tommy putranya dan Annette kekasih Lefty. Saat lagi tukeran ampau, kelihatan gak mau rugi Lefty pengen periksa bareng-bareng. Pas tahu jumlah uang Donnie lebih besar, dia pun langsung girang. Begitu mau pamit, karena Donnie pernah ngaku anak yatim piatu, Lefty pikir mending rayain Natal bareng. Takut curiga, dia pun terpaksa nurut. Usai acara masak-masak tapi malah kacau. Di ruang tamu melihat Tommy pamit keluar, Lefty malah cuek. Di sana dia cerita putranya pecandu. Donnie malah ngasih saran pukulin aja tuh anak. Waktu curhat soal kehidupannya, Lefty bilang dia sering gak punya uang. Jadi kasihan ke Annette yang tetap setia meski serba kekurangan. Dengar itu Donnie jadi prihatin. Ternyata jadi mafia gak menjamin kaya. Saat pamit pulang alasan minjem uang, Lefty ambil lagi amplop yang barusan dikasih. Donnie cuma dapat kartu ucapannya doang. Sesampainya di rumah karena gak ngerayain Natal bareng, Maggie jadi marah. Mereka punya 3 putri, sekarang lagi nginep di rumah neneknya. Meski lagi pada berantem, mumpung sepi, ujung-ujungnya berakhir di atas kasur.
Besok pagi setelah nyiapin sarapan, lagi asik beres-beres rumah, seorang agen datang nemuin Donnie. Maggie yang tidak dikasih tahu tentang misi itu jadi curiga. Lagi ngobrol di ruang tamu, dari belakang dia ketahuan nguping. Suatu hari ketika dapat misi baru, sambil marah-marah Lefty bilang gak suka diperintah Sonny Black. Meskipun dia ketua gengnya, Lefty lebih seneng terima perintah langsung dari bos besarnya. Sesampainya di bar, Donnie disuruh nunggu di luar. Waktu Levi masuk, Nicky dan Gin malah asik main kartu. Dan gak ada satupun yang memberi tahu tentang operasi baru mereka. Tak lama Sonny datang, tahu-tahu dia punya mobil baru, lalu ngajakin semuanya jalan-jalan. Di dalam mobil, Lefty sempat heran dan ngedadak kayak orang asing. Sesampainya di bandara, di sana Sonny bilang ke Lefty, dia akan ngasih kejutan. Mereka pun masuk ke sebuah gudang gelap. Begitu lampunya dinyalakan, ternyata mereka sengaja ngerjain Lefty untuk merayakan keberhasilan Sonny Black karena udah naik pangkat. Dengan sombong Black bilang, Bos Rusty telah memberi dia kekuasaan di Brooklyn. Sebagai bawahan, Lefty disuruh ngurusin singa itu. Dikira cuman bercanda, beneran dibawa pulang. Untuk ngasih makan singa itu, mereka terpaksa membeli 40 bungkus burger. Sambil ngasih makan, Lefty marah-marah. Katanya selama 3 tahun mengabdi dan setia ke gengnya Rusty. Bukannya dikasih jabatan malah jadi babunya singa. Di sana Lefty jadi curhat. Andai memiliki kapal Bertram, dia dan Annette bakalan ninggalin New York berlayar kemanapun mereka suka. Setelah itu, Donnie mulai memasuki dunia mafia yang sebenarnya. Berpesta, merampok, memeras, penyelundupan, perdagangan gelap, penipuan dan kejahatan lainnya. Setiap beroperasi dengan alat perekam yang disembunyikan di balik kaos kakinya, Donnie berhasil mengumpulkan bukti aksi mereka. Suatu hari karena kesal dengan korbannya, tiba-tiba aja Black ngeluarin pistol. Setelah Lefty cegah, pas mau pergi, dia balik badan dan langsung menembaknya. Donnie yang menyaksikan itu mulai panik. Setelah kejadian tadi saat lagi makan di restoran, Donnie ngedadak jadi pendiam. Pulang-pulang kayak orang kesurupan, dia ngamuk, ngeberantakin seisi kamarnya. Besoknya di dalam bar, waktu Black datang, di sana ada Sonny Red yang pura-pura nyapa. Rekan di sampingnya ngebisikin kalau setelan si Black itu norak. Untung dia nggak denger, kalau denger bisa jadi perang dunia ketiga. Waktu menemui Carly di restoran, di sana Donnie dikenalin dengan agen Dan. Untuk menyusupi jaringan mafia di Florida, tugas Donnie cukup menggiring Black dan gengnya ke sana. Nanti dibantu oleh agen Richie yang menyamar sebagai pemilik bar. Suatu hari mau makan di restoran Jepang, karena harus buka sepatu, Donnie cemas takut alat perekamnya ketahuan. Supaya gak dicurigai, dia bikin alasan ngaku kalau orang tuanya terbunuh di Okinawa. Ngapain nurut apa kata orang Jepang? Dengar itu Black pikir ada benernya dan minta ke pelayan disiapin meja tanpa harus buka sepatu. Gara-gara gak dikasih izin, si pelayan dihajar habis-habisan. Donnie yang tadinya gak tega terpaksa ikutan mukul demi penyamarannya. Usai itu di apartemen, waktu memutar rekamannya, dengar jeritan si pelayan, dia jadi ngerasa bersalah. Menjadi hal rutin setiap bulannya, para mafia berkumpul untuk menghitung total pendapatan mereka. Gara-gara menurun, Black uring-uringan, katanya kalah saing sama Sonny Red yang bisa ngasilin $1 juta per bulan. Mendengar itu, merasa punya kesempatan, Donnie ngaku punya kenalan di Florida. Siapa tahu di sana kita dapat peluang besar. Mendengar itu, Black langsung tertarik. Pulangnya di dalam mobil saat Lefty bertanya soal Florida, takut salah paham, Donnie ngejelasin kalau dia dihubungi oleh pemilik bar bernama Richie yang lagi butuh dekengan mafia untuk menjalankan usahanya itu. Karena awalnya Lefty ngenalin Donnie ke Black, kalau sampai terjadi masalah di sana, pasti dia ikut ke bawah-bawah.
Berselangnya waktu mereka pun terbang ke Florida, yang ujung-ujungnya malah kayak liburan. Besoknya saat bertemu Richie, diajak salaman Lefty malah cuek. Di sana agen Richie menyamar sebagai pemilik bar yang terpaksa ditutup karena sering dipalakin preman. Dengan songong Lefty malah nyuruh Richie keluar. Melihat tempat itu, Lefty langsung berhayal. Andaikan menjadi orang terpandang dan mengundang bos-bos besar. Saat Donnie nyinggung soal Black, dia marah dan muak jadi anak buahnya. Lagian Black sudah memegang Brooklyn. Lefty berharap di sini dapat peluang besar. Setelah mendengar curhatannya, Donnie pun pulang ke sebuah penginapan tempat para agen berkumpul. Di sana dia bilang untuk mendapatkan izin beroperasi, nanti Lefty akan menemui bos besar Florida yang bernama Santo Trafficante. Donnie minta ke agen Dan supaya disediakan sebuah kapal terbaik untuk pertemuan itu. Di kamar sebelah, diam-diam Nicky sedang berbisnis narkoboy dengan geng Caballeros. Pulangnya, Nicky dan Donnie saling memergok. Besok pagi lagi santai di kolam renang. Lefty yang merasa bakal dapat peluang besar mulai songong dan berani ngeledekin Black. Anehnya Black gak kepancing, dia malah ngajakin Donnie ke atas. Di atas Black bertanya ke Donnie soal tingkah Lefty. Sepertinya dia punya sebuah rencana demi mewujudkan harapan Lefty yang ingin dekat dengan bos besar. Meski sempat diancam, Donnie berani bungkam. Lagi jalan-jalan ke mall, saking senengnya mau bertemu dan ngobrol langsung dengan bos besar. Di sana Lefty sengaja membeli sebuah kartu supaya kedepannya bisa jadi teman. Malamnya dia uring-uringan gara-gara gak tahu cara ngecilin AC. Saat Donnie datang dan berhasil diperbaiki, bukannya ngucapin terima kasih, Lefty malah ngamuk gak jelas. Kelihatan dia gugup mikirin pertemuan besok. Ogah ngeladenin, Donnie pun buru-buru pergi. Besoknya, saat menyambut kedatangan bos Santo Trafficante, Lefty dicuekin. Si bos itu malah nanyain Black yang kebetulan baru datang. Sebelum masuk, Black nyodorin kotak korek sebagai bukti dia cuman bawahannya. Di dalam ruang VIP, Black berkumpul bersama orang-orang penting. Sedangkan di luar, Lefty cuman ngeliatin. Kartu yang tadinya udah dibeli, akhirnya dibuang. Di tengah acara pesta saat Donnie datang, dia yakin Donnie telah ngasih tahu Black soal pertemuan itu. Karena diusir, Donnie pun pergi. Gak lama kemudian, Black datang lalu nawarin Donnie jadi asistennya di Florida. Kelihatan ragu, Black tahu pasti gak enak sama Lefty. Dia pun langsung cerita soal ambisinya yang ingin jadi pemimpin. Diakui kerja Lefty itu bagus, tapi selalu ada niat terselubung. Usai ngobrol meski Donnie nolak, Black tetap maksa dia jadi asistennya. Sebelum pulang, melihat Donnie sedang dikenalin dengan para bos-bos besar itu, Lefty langsung sakit hati. Gara-gara sibuk, Donnie sampai lupa bahwa hari itu Carrie putrinya ulang tahun. Usai pesta bukannya happy, Carrie malah sedih, lalu masuk kamar, membuat Maggie marah besar. Begitu Donnie mau nelpon, udah dipencet berkali-kali tapi gak nyambung-nyambung. Cuman suara operator yang mengatakan nomor yang Anda tuju telah berubah. Besoknya saat mau pulang ke New York, tiba-tiba aja Richie ngasih tahu di belakang ada anggota jaksa. Udah berusaha menghindar, si jaksa malah manggil. Sontak Donnie hajar sambil bilang dia megang kemaluanku. Richie langsung ngingetin jaksa itu, lalu buru-buru pergi. Sesampainya di rumah saat Donnie nemuin Carrie, waktu diselimutin, dia kebangun lalu diajak doa bareng. Tapi begitu masuk kamar Maggie minta cerai. Besoknya nyoba konsultasi, ujung-ujungnya malah debat daripada ribut. Setelah dikasih jadwal kunjungan, mereka pun disuruh pulang. Di jalan malah ribut lagi, sampai mau baku hantam. Malamnya, Donnie dapat telepon dari Annette, Tommy putra Lefty, masuk rumah sakit. Pas mau jenguk, harusnya kumpul buat makan bareng, tapi dia mutusin pergi. Sesampainya di rumah sakit, Lefty cerita
Tommy overdosis sampai pasang selang plastik ke mulutnya. Donnie mau nemenin, tapi dia nolak lalu bilang, "Sekarang kau atasanku, asisten Black, sebaiknya segera balik ke Florida." Dikarenakan ngeyel, begitu Levi dorong, dia pun diusir. Donnie malah nantang, "Mau kau hajar sekalipun, aku bakal tetap di sini." Dengar itu Levi langsung diam. Lalu dia curhat soal kondisi Tommy, jantungnya melemah dan bergantung dengan alat bantu pernapasan. Hidupnya mungkin gak bakalan lama lagi. Dikira tegar, dia malah nangis. Hey, he's gonna be all right. He'll be all right. I love you, Donnie. Suatu pagi, Maggie dapat surat lalu ngasih tahu kalau operasi penyamaran Donnie akan diaudit oleh pemerintah Amerika. Melihat surat itu, di dalam bar saat Black dan kawan-kawan merayakan pesta untuk bisnis barunya di Florida, Donnie sibuk telepon dan marah-marah ke biro agen. Udah tahu lagi nyamar, kok malah jadi diawasi pemerintah. Terkesan Donnie bukan FBI, tapi bagian dari mafia. Di tengah pesta saat geng Sonny Red datang, Black nampak tidak senang melihat dia malah lebih heboh dari yang punya pesta. Di malam grand opening bar di Florida, Black bersama gengnya datang. Di sana dia merasa jauh lebih berkuasa karena Sonny Red gak mungkin datang ke sana. Baru 1 hari beroperasi, mereka langsung meraup untung besar. Di sana Black nyuruh Donnie menyimpan uangnya di bagasi mobil. Baru ngambil 1 tas, polisi keburu datang. Saat Donnie ditangkap, polisi bilang kalian gak dapat izin resmi, apalagi sampai membawa singa segala. Tempat itu pun akhirnya digerebek. Di kantor polisi, Black sempat bertanya soal tas berisi uang itu. Donnie ngaku semua telah disita. Di sana Lefty curiga kenapa polisi bisa tahu secepat itu. Kecuali di antara kita ada pengkhianat. Dianggap masuk akal, Black berjanji jika dapat pelakunya dipastikan dia akan memakan tititnya sendiri. Mendengar itu semua ngedadak pada diam. Tapi ucapan Lefty meleset. Ternyata dalang dibalik semua itu adalah bos Traficante yang telah bekerja sama dengan Sonny Red. Di atas pesawat saat kembali ke New York, gak sengaja Donnie melihat artikel tentang kapal yang pernah disewanya. Ternyata itu kapal milik federal atau pemerintah Amerika. Beberapa minggu kemudian, di dalam markas, setelah Black tahu Sonny Red pelakunya, di sana dia sempat mencurigai Nicky karena ketahuan masih sering pergi ke Florida. Setelah Black menerima telepon, dia mengajak semua pergi ke suatu tempat. Sesampainya di sana, Donnie yang gak tahu mereka mau ngapain disuruh jagain mobil. Tak lama kemudian, Sonny Red bersama 2 orang rekannya pulang, lalu memasuki rumah itu. Begitu turun ke basement dan menyalakan lampu. Setelah terbantai, Black nyuruh Gin panggilin Donnie. Begitu Donnie masuk, dia langsung lemes. Untuk menghilangkan jejak, mayat mereka akan dipotong ke beberapa bagian. Saat Nicky ngajakin Donnie, tiba-tiba Lefty tembak kepalanya. Setelah dipastikan tewas, Nicky pun jadi ikut dimultil. Setelah itu di dalam mobil, karena marah atas kematian Nicky, Donnie ngaku tahu soal Nicky yang diam-diam berbisnis narkoboy di Florida, tapi yakin dia bukan pengkhianat. Mendengar itu merasa tersudut, Lefty balik marah, katanya dia cuma ngikutin perintah Black. Dari kematian Sonny dan rekan-rekannya, Black kini jadi geng mafia nomor 1 di New York. Semua orang pada ngucapin selamat.
Di suatu pagi, tiba-tiba Maggie dikagetkan oleh kedatangan Curly dan agen Dan. Di sana mereka bilang, sudah 3 minggu Donnie memutuskan kontak dan butuh bantuan Maggie. Maggie langsung marah. Jangankan mereka, dia pun udah jarang ketemu. Terakhir ketemu cuma buat ngambil jaketnya, lalu pergi lagi. Setelah ngobrol panjang, mendengar Donnie harus ditarik keluar dari mafia, Maggie pun akhirnya mau bantu. Di dalam bar, setelah Lefty mendapatkan perintah dari Black, dia langsung ngajakin Donnie keluar. Di luar, Lefty ngasih tahu soal putra Sonny Red yang bernama Bruno telah menghilang. Selama dia belum tertangkap, posisi kita gak bakalan aman. Sepakat besok akan memburu Bruno. Pas mau pulang, tiba-tiba aja Donnie nanyain harga kapal Bertram yang sempat Lefty ceritakan dulu. Lefty jawab, sekitar $300. Lagian buat apaan? Kayak mampu beli aja. Donnie ngaku cuma nanya doang. Tapi begitu dia pulang dan mau ngambil sesuatu, malah kepergok. Maggie tahu Donnie mencari tas berisi uang sebanyak $300.000. Tas yang dulu disembunyikan di dalam bagasi mobil ternyata tidak disita polisi. Karena gak dikasih tahu lagi sibuk mencari, Maggie malah bilang, kau udah kayak mafia beneran. Setelah ditampar karena sakit hati, Maggie pergi ke gudang lalu menyerahkan tas itu. Supaya ngerti posisinya di sana, Donnie berterus terang soal kenapa dia tidak bisa keluar dari mafia. Jika itu terjadi, ada seorang pria bernama Lefty yang akan mati. Sejak awal dia yang menjaminku hingga berhasil menyusup ke dalam kelompok mafia. Mendengar lagi berusaha menolong Lefty, Maggie pun luluh dan mengizinkannya pergi. Untuk menyelesaikan misi terakhirnya, Donnie terhubung kembali dengan biro agen. Mereka langsung mendapatkan informasi lewat percakapan Donnie dan Lefty soal posisi Bruno yang udah ditemukan sembunyi di sebuah kapal bernama Staten Island. Sesampainya di Staten Island, Lefty bilang supaya gampang dieksekusi, biarkan dulu si Bruno mabuk. Selagi menunggu saat membahas soal kapal Bertram, Donnie langsung mengungkit impian Lefty yang ingin pergi berlayar bersama Annette dan meninggalkan mafia. Mendengar Donnie punya sekantong uang untuk membeli kapal itu, bukannya senang, Lefty malah curiga. Sambil todongkan pistol, dia menunjukkan sebuah artikel tentang kapal federal yang sempat mereka sewa. Kalau sampai dugaannya benar, Donnie agen mata-mata, Lefty janji bakalan nembak kepalanya sendiri. Yang tadinya mau ngaku, Donnie jadi ngelak dan terpaksa menuntaskan tugas dari Black untuk membunuh Bruno. Sesampainya di sebuah kapal, melihat Bruno lagi asik nonton TV, begitu Lefty cabut colokannya, dia lari ke belakang sambil nodongin pistol, lalu nyuruh Donnie yang maju. Di tengah upaya Donnie mengulur waktu, pasukan FBI akhirnya datang mengepung. Setelah kejadian itu, tugas Joseph DePiston sebagai Donnie Brasco resmi dihentikan. Suatu hari di dalam bar, Curly dan Dan datang, lalu menunjukkan foto Donnie, mengungkapkan bahwa dia adalah seorang agen FBI. Setelah itu mereka pun pergi. Saking kagetnya mereka sampai speechless, terutama Lefty. Dia gak nyangka sebagai seorang mafia, hal itu bakal mencoreng reputasinya. Di luar Black dan Ken seolah gak percaya dan cuman sebuah tipuan, tapi Lefty mencium firasat buruk tentang nasib yang akan menimpanya. Di tengah malam, lagi nonton acara animal kesukaannya. Setelah menerima telepon, dia pamit ke Annette, katanya jangan nunggu pulang. Sebelum pergi, Lefty sempat ngasih pesan, kalau Donnie telepon, katakan aku akan bangga jika menjadi dirinya. Lalu diam-diam dia masukkan barang berharganya ke dalam kotak. Sejak saat itu, Lefty tak pernah kembali lagi. Donnie yang sekarang kembali sebagai Joseph DePiston berkat kontribusinya sebagai agen FBI terbaik
dia mendapatkan medali penghargaan dan cek senilai $500. Usai itu di sana, dia malah bengong. Operasi Donnie Brasco resmi dihentikan pada tahun 1981. Joseph the Piston kembali ke FBI dengan bukti yang menjatuhkan keluarga mafia Bonanno dari dalam. Lebih dari 100 anggota mafia ditangkap dan dihukum. Struktur yang selama puluhan tahun tersembunyi akhirnya terbuka ke publik. Namun, kemenangan ini tidak tanpa harga. Beberapa mafia yang terungkap kemudian dibunuh oleh kelompoknya sendiri. Sementara Piston harus hidup dengan identitas baru demi keselamatan keluarganya. Kasus Donnie Brasco tercatat dalam sejarah sebagai salah satu operasi penyamaran paling berani, membuktikan bahwa kejahatan terorganisir tidak selalu runtuh oleh senjata, melainkan oleh kepercayaan yang dihianati dari dalam. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalam.